Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Rosaliawati dengan NIM 444322001. Di sini saya akan mengolah data field trip menggunakan aplikasi ODV. Alat dan bahan yang digunakan itu laptop, mouse, sama data yang sudah di Excel. Selanjutnya kita pertama buka Chrome-nya dulu, kita download eWatch-nya dengan cara klik eWatch, mengetik eWatch, terus pilih yang paling atas, terus kita klik download eWatch data, terus scroll sampai ketemu yang ini, yang WHP CTID data. Selanjutnya kita download. Sebelumnya saya sudah download dan ada di file. Nah, filenya ini nanti diekstrak. Filenya itu nanti diekstrak seperti ini nih. Kita klik ekstrak ya, ekstrak semua. Saya sudah di download dan diekstrak. Kita langsung saja ke ODV-nya, kita ke file, open yang ini, yang unduhan tadi, yang ini, yang eWatch, data, WHP, CTID, yang paling bawah yang eWatch CTID. Terus kita open, klik kanan, kita zoom sampai ke daerah Sumatera. Dan zoom di bagian sini. Terus kita enter, kita zoom lagi. Terus kita enter, kita zoom lagi. Terus kita enter, kita klik kanan, terus kita display option, kita ubah jadi 15, terus kita oke, terus kita ke scatter, selanjutnya kita klik kanan, kita ke Windows Layout, kita hapus-hapusin yang tidak terpakai dengan delete Windows. Terus delete Windows. Terus yang temperaturnya kita zoom itu dengan cara klik kanan, move atau raise. Terus kita sesuaiin. Terus kita tarik, pokoknya sesuaiin aja dengan keinginan kita. Terus kita enter, yang satunya juga sama, raise ini kita tarik, kita terus kita sesuaiin. Nah, udah enter, terus kita klik kanan, kita ke accept. Jadi gini, untuk warna kita klik kanan untuk memberi warna, terus change variable. Terus ini kan temperatur, kita sesuaikan dengan temperatur. Nah, terus satu lagi change variable. Terus ini sanity, kita klik sanity, terus kita oke. Selanjutnya, setelah itu kita klik station, terus kita yes, klik yang define station span, kita kasih garis, titik stasiun ini kita tarik, selanjutnya kita oke. Nah, jadi kayak gini, klik kanan, Windows Layout, kita hapusin terus ini kita klik kanan, kita perbesar sama seperti kayak tadi.
enter, sama satunya juga. Kita enter, klik kanan, kita save, jadi seperti ini. Klik kanan, kita klik display option, kita nyalakan grid fade-nya, jadi kita ubah jadi 200, terus kita properti, terus kita klik yang sebelah kiri ini nih ada panahnya, terus kita klik OK, terus kita OK, kita tunggu masih proses, terus kita klik lagi display option, terus kita tandakan gridnya, kita tandakan 200, terus properti, terus kiri kita OK. Nah, dia akan seperti ini. Selanjutnya kita klik surface, kita yes, kita save property map satu aja, kita simpan, terus jadi seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan, terus Windows layout, kita hapus-hapusin. Nah, kita hapusin ya yang tidak terpakai. Terus kita klik kanan, kita ini, kita ubah dulu sesuai yang kita inginkan, terus kita enter, habis kita enter kita klik kanan, save. Dia akan seperti ini. Kita klik kanan, display option, kita nyalakan gridnya, kita ubah jadi 200, kita properties, kita klik kiri yang tanda panah, terus kita OK. Dia akan jadi seperti ini. Selanjutnya itu kita klik file, new, terus kita save, olah data bebas ya, misalkan punya saya di HAYU, terus kita save, habis itu kita klik OK, terus ini kita blok, terus kita klik OK, habis itu kita import, terus yang paling atas nih yang ODV spreadsheet. Selanjutnya kita masukin data field trip-nya ya, yang ini, yang CSVP, terus kita OK. Habis itu stasiun sama stasiun itu associate, klik OK. Habis itu kedalaman sama depth itu associate, terus suhu sama temperatur itu associate, sanilitas sama sanility terus associate, terus kita klik OK. Nah, ini ada titik ini, kita zoomnya caranya klik kanan, klik zoom, kita zoom bagian sini, kita zoom, terus kita enter, terus kita zoom lagi, klik kanan lagi, kita ke arah yang tadi, terus kita enter, kita zoom lagi, terus kita enter, terus kita zoom lagi ke arah titik ini, kita zoom, terus kita enter. Selanjutnya tetap terus di zoom sampai kelihatan stasiunnya. Terus enter, ke kanan, zoom lagi,
terus enter, klik kanan, zoom, kita zoom, nah klik lagi, zoom lagi, nah terus kita enter, terus kita zoom terus, zoom bagian sininya, terus enter, klik kanan, klik kanan, display option, terus kita ubah jadi 15, terus oke. Nah jadi ini ada 10, kita tutup zoom lagi ya, soalnya belum kelihatan banget. Oh di sini ada 3 ya. Setelah itu kita klik scatter, udah jadi kayak gini. Kita klik Z, terus ini kan temperatur, oke. Terus kita klik. Nah di sini ada warnanya, Windows layout. Nah dia akan kayak gini. Kita klik kanan, create new window, kita klik lagi, kita pindahkan ke sini nih. Pindah ke sini, kita atur ukurannya diperkecil, lalu kita enter. Setelah itu kita klik kanan, accept, terus kita balik lagi ke station. Klik double klik di setiap stasiun. Nah, terus ini juga terus kita klik kanan, Windows layout, terus kita hapus yang ini, delete, terus kita accept, terus kita pindah ke stasiun yang F11, kita klik yes, kita klik yang define station span, terus kita tarik di setiap titik ini nih, stasiun ini tarik gini.
Terus kita klik OK. Dia kayak gini. Dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pencet display option. Kita nyalakan di grid fade-nya. Kita jadikan 200. Terus kita ketik properties, terus kita klik yang ini, terus yang tanda panah kayak gini, terus kita klik OK, terus kita klik OK lagi. Nah, kita tunggu dia akan tampak kayak gini. Kita klik kanan lagi, kita klik Z variable, terus yang sanity, terus OK. Dia akan seperti ini. Terus kita klik kembali, klik kanan, display option, terus yang properties, klik yang kiri, terus kita klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Kenapa dia sanilitasnya itu berbeda? Karena kedalamannya itu semakin rendah kedalaman itu sanilitasnya akan semakin tinggi. Semakin dalam kedalaman itu sanilitas akan semakin rendah. Mungkin ini perubahan itu ketika dia tuh memiliki proses kimia fisika di perairan seperti kayak densitas air, kelarutan gas, kelarutan senyawa, dan sifat senyawa yang beracun. Nah, untuk karakteristik pola perubahan suhu, ini kan salinitas ya. Perubahan suhu itu dia akan menjadi masuknya bagi pengolah budidaya perikanan. Nah, bisa jadi sebagai faktor buat pembudidaya. Nah, untuk kondisi kualitas air itu dia dipengaruhi suhu kan. Adanya proses nitrifikasi juga dapat pengaruh dari suhu perairan. Untuk salinitas ini dia akan mengalami perubahan setiap kedalaman dan total dari jumlah salinitasnya. Semakin tinggi salinitas itu kedalamannya semakin rendah. Ataupun sebaliknya, kedalaman yang tinggi salinitasnya rendah. Terus salinitas itu apa sih pengertian salinitas? Salinitas itu salah satu faktor lingkungan yang dapat pengaruhi laju pertumbuhan dan konsumsi pakan. Berdasarkan informasi tersebut itu salinitas itu dapat memberikan atau mengetahui pemanfaatan energi pakan itu bisa dipengaruhi karena energi pakan sehingga dapat memberikan laju pertumbuhan. Salinitas itu dapat mempengaruhi perlajuan pertumbuhan. Nah, faktor pembatas dalam penentuan hidupnya makhluk hidup itu dia adanya aspek ekologi kayak penentuan suhu, salinitas, dan oksigen terlarut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.